Pada hari Jumat, tanggal 31 Mei 2024, kelompok 1 Project Based Learning kelas A D3 Keperawatan angkatan 2023 telah melakukan penyuluhan dengan judul Edukasi Penerapan Gaya Hidup dan Pola Makan pada wali murid Yayasan Al-Jihad dengan diabetes mellitus tipe 2. Kami mengambil judul ini karena hasil wawancara terhadap salah satu guru di Yayasan Al-Jihad yang mengatakan terdapat 8 orang dari 25 orang atau sebanyak 32% wali murid menderita penyakit diabetes mellitus. Oleh karena itu, kami ingin memberikan edukasi mengenai diabetes mellitus. Namun, sebelum memberikan edukasi, kami melakukan pengecekan kadar gula darah kepada wali murid yang baru datang dan pretest terhadap pola makan dan gaya hidup mereka sehari-hari. Tujuannya agar mereka tahu kadar gula darah mereka apakah normal atau tidak. Hasil pemeriksaan gula darah ditemukan bahwa 9 orang dengan rentang usia 31 sampai 65 tahun tercatat bahwa kadar gula darahnya yaitu 131 sampai 270. Dengan mengetahui kadar gula darah mereka akan lebih perhatian terhadap kesehatan mereka. Edukasi yang kami sampaikan membahas diabetes mellitus atau DM adalah penyakit kronis atau menahun berupa gangguan metabolik yang ditandai dengan peningkatan kadar glukosa darah di atas norma. Diabetes mellitus tipe 2 disebabkan oleh kombinasi faktor genetik yang berhubungan dengan gangguan sekresi insulin, resistensi insulin, dan faktor lingkungan seperti obesitas, makanan berlebih, kurang olahraga, dan stres, serta penuaan. Nilai gula darah sewaktu atau GDS kurang dari 200 mg per dl, sedangkan nilai gula darah puasa atau GDP kurang dari 126 mg per dl. Faktor resiko diabetes mellitus tipe 2 dibagi menjadi 2, yaitu faktor yang dapat diubah seperti prediabetes, tekanan darah tinggi, kolesterol, dan masih banyak lagi. Faktor resiko diabetes mellitus yang tidak dapat diubah yaitu riwayat keluarga, usia lebih dari 40 tahun, riwayat lahir berat badan rendah, riwayat diabetes gestasional atau GDM. Tanda dan gejala diabetes mellitus seperti sering merasa haus, buang air kecil lebih sering, mudah lapar, penglihatan kabur, mudah lelah, kesemutan, luka yang sulit sembuh, serta infeksi pada kulit, kandung kemih atau gusi, dan gatal-gatal atau kandidiasis. Alur terjadinya diabetes tipe 2 dimulai dari gaya hidup, pola makan, dan faktor genetik yang mempengaruhi fungsi pankreas sehingga fungsi pankreas tersebut menurun. Dengan menurunnya fungsi pankreas akan menyebabkan komplikasi kronis dan akut. Untuk komplikasi kronis seperti kerusakan ginjal atau nefropati yang menyebabkan gagal ginjal, kerusakan mata atau retinopato yang menyebabkan kebutaan, penyakit jantung kongestif, stroke, hipertensi, hiperlipidemia, serangan jantung, penyakit arteri koroner, dan gangguan kaki diabetik atau ulkus diabetik. Pada komplikasi akut seperti hiperglikemia, pencegahan diabetes mellitus tipe 2 ada primer, sekunder, dan tersier sesuai dengan kondisi diabetes mellitus yang dialami. Manajemen diabetes mellitus tipe 2 bisa melalui terapi farmakologi seperti insulin dan obat antidiabetik oral, namun bisa juga melalui terapi non-farmakologi yang menggunakan bahan alami seperti jahe, ginseng, kayu manis, dan jintan hitam.
Manajemen diabetes tipe 2 memerlukan gizi yang sesuai, yaitu dari makronutrien seperti karbohidrat, protein, lemak, dan mikronutrien seperti vitamin dan mineral. Makanan yang baik dikonsumsi penderita diabetes mellitus tipe 2 seperti sayuran non-starch, buah-buahan segar, biji-bijian utuh, ikan, daging tanpa lemak, dan produk susu rendah lemak. Pada penyuluhan kali ini, kelompok kami menggunakan pendekatan jenis mixed methods, yaitu penggabungan antara data kualitatif dengan data kuantitatif, serta dengan jenis concurrent mixed methods, yaitu melibatkan pengumpulan dan analisis data kuantitatif serta kualitatif secara bersamaan. Setelah edukasi, kami mengadakan sesi tanya-jawab untuk memastikan pemahaman wali murid, serta kami memberikan post-test kembali untuk melihat perubahan pemahaman pada wali murid Yayasan Al-Jihad mengenai diabetes mellitus tipe 2, dan pada akhir acara kami melakukan wawancara pada 2 orang wali murid mengenai kesan-pesan serta apa yang mereka dapatkan setelah penyuluhan yang kami lakukan. Kami harap dengan penyuluhan yang kami berikan kepada wali murid Yayasan Al-Jihad, wali murid bisa mencegah, mengobati, serta mengurangi resiko terkena diabetes mellitus tipe 2. Jaga gula darah, wujudkan